Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azka Hanifah dengan NIM 200353051. Di sini saya akan mempresentasikan proyek RPP yang telah saya rancang, di mana saya mendapatkan KD 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. KD 4.9 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. IPK-nya yaitu seperti yang tertera pada layar. Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Untuk pertama-tama, tahap pendahuluan. Persiapan, guru melakukan pembukaan dengan salam dan doa, menyiapkan visi dan psikis siswa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian, guru memberikan pretest kepada peserta didik. Maaf sebelumnya. Pretest seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, pemberian acuan, guru membagi peserta didik secara berkelompok dan guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Guru membagikan menginformasikan kegiatan yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Review, guru mengingatkan kembali peserta didik mengenai materi sebelumnya, yaitu kesetimbangan kimia. Overview, memberikan motivasi. Guru memberikan motivasi melalui sebuah analogi tentang pertambahan penduduk, di mana penduduk B melakukan penambahan penduduk, sehingga jumlah di penduduk A dan B tidak seimbang, yang menyebabkan penduduk dari B berpindah kepada A agar penduduk di A dan B setimbang. Selanjutnya, yaitu guru meminta peserta didik untuk membaca tujuan pembelajaran yang ditampilkan di infocus. Selanjutnya, meminta peserta didik untuk memperhatikan peta konsep yang ada pada bahan ajar. Di mana bahan ajar yang telah saya rancang adalah bahan ajar yang akan digunakan untuk tempat pertemuan selanjutnya. Di mana peta konsepnya seperti yang tertera pada layar. Untuk pembelajaran daring pada tahap pendahuluan hampir sama dengan pembelajaran luring, tapi pembelajaran luring dilakukan melalui Zoom meeting, dan untuk pembagian presensi LKPD, tes maupun bahan ajar dilakukan melalui grup WA kelas. Untuk presensi kehadiran seperti yang tertera pada layar. Untuk pretest sama dengan pembelajaran luring. Untuk LKPD, yang telah saya rancang digunakan untuk 4 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berikut LKPD yang Selanjutnya, kita masuk pada tahap kegiatan inti. Pemberian rangsangan, peserta didik diberikan stimulus berupa gambar anak yang sedang bermain juga jongkit dan panci presto. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang telah ditampilkan guru, dan guru memberikan beberapa pertanyaan dasar kepada peserta didik seperti pertanyaan yang ditampilkan di layar. Identifikasi masalah, peserta didik melalui diskusi kelompok mengidentifikasi masalah yang relevan dengan faktor konsentrasi dan suhu terhadap kesetimbangan kimia. Kemudian, peserta didik merumuskan hipotesis terhadap masalah yang didapat. Mengumpulkan data, peserta didik melakukan atau mengerjakan LKPD setelah diperintahkan oleh guru, dan dikumpulkan data melalui berbagai sumber-sumber belajar seperti bahan ajar, LKPD, bahan ajar, maupun buku-buku panduan yang ada di perpustakaan. Untuk bahan ajar sama dengan link yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengolahan data.
Guru membimbing atau menilai kemampuan peserta didik dalam mengolah data dan merumuskan kesimpulan. Pada tahap pembuktian, perwakilan dari kelompok menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain memberikan saran, tanggapan, atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang tampil. Dan guru memberikan penguatan apabila ada kesalahpahaman yang disampaikan oleh peserta didik. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Peserta didik beserta guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu tahap penutup. Kesimpulan, peserta didik bersama guru menyimpulkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Refleksi, guru melakukan refleksi dengan menanyakan pendapat dan perasaan peserta didik mengenai pembelajaran hari ini. Rencana tidak lanjut, guru menginformasikan topik pembelajaran minggu selanjutnya, memberikan saran dan tanggapan untuk lebih giat dan tekun lagi dalam belajar, dan memberikan soal kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya untuk pertemuan kedua. Untuk tahap pendahuluan hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk motivasi, guru memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum memulai pembelajaran, yaitu ketika kita membeli beras. Ketika kita membeli beras, maka pedagang akan mengukur dengan alat timbangannya yang memiliki pasar yang sama dengan beras yang kita timbang. Tentu saja pedagang memastikan agar beras tersebut seimbang dengan alat timbangan. Nah, kasus ini merupakan salah satu contoh dari kesetimbangan kimia. Semua yang benda yang diam dan tidak bergerak dapat dikatakan selalu ada di dalam saat kesetimbangan kimia. Untuk kegiatan inti, hampir sama dengan kegiatan inti sebelumnya. Untuk pemberian rangsangan, guru memberikan gambar kepada peserta didik untuk merangsang dan meminta peserta didik untuk mengamatinya. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditontonkan oleh guru. Identifikasi masalah, memberikan beberapa pertanyaan terkait gambar yang ditampilkan, mengumpulkan data, peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang didapat, mengolah data, peserta didik mengolah data dan guru membimbing peserta didik dalam mengolah data dan menarik kesimpulan. Pembuktian, perwakilan dari kelompok menampilkan presentasi, menampilkan hasil diskusinya, dan kelompok lain memberikan saran, tanggapan, kritikan, maupun pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Menarik kesimpulan, peserta didik beserta guru menarik kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutup sama dengan kegiatan penutup sebelumnya. Untuk post-test, seperti yang tertera pada layar. Rencana tidak lanjut, guru menginformasikan topik pembelajaran minggu selanjutnya, yaitu penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Guru memberikan saran untuk lebih tekun belajar. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga pada tahap pendahuluan sama dengan pendahuluan sebelumnya. Untuk motivasi, guru memberikan motivasi terhadap senyawa yang terdapat dalam pupuk urea dan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, peserta didik diminta untuk mengamati tabel yang ditampilkan oleh guru dan guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Identifikasi masalah, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait stimulasi yang ditampilkan untuk membimbing peserta didik dalam merumuskan hipotesis, mengumpulkan data. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi kelompok dan mencari dari berbagai sumber referensi ataupun bahan ajar. Mengolah data, guru membimbing atau menilai kemampuan peserta didik dalam mengolah data dan merumuskan kesimpulan tentang pembuatan amonia dan sulfat industri. Pembuktian, perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain melakukan penilaian terhadap kelompok yang tampil ataupun memberikan pertanyaan. Menarik kesimpulan, guru beserta peserta didik menarik kesimpulan dari
materi yang telah didapat. Penutup hampir sama dengan sebelumnya, dengan kegiatan sebelumnya. Untuk post testnya, seperti yang tertera pada layar. Lanjutan tidak lanjut, menginformasikan topik pembelajaran selanjutnya, memberikan tugas, memberikan saran, dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Dan selanjutnya yaitu pertemuan terakhir atau pertemuan keempat. Untuk pendahuluan sama dengan sebelumnya. Untuk link soal pretest, ini pretest yang akan diselesaikan oleh siswa. Untuk motivasi, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberikan gambaran terkait tentang jungkat-jungkit yang jika dinaiki oleh orang yang berbeda atau perbedaan berat kedua orang tersebut yang sedang bermain. Selanjutnya untuk kegiatan inti, guru memberikan pemberian rangsangan, guru memberikan stimulus, dan siswa diminta untuk mengamati stimulus yang diberikan, yaitu gambar minuman bersoda. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, di mana pertanyaan tersebut yaitu apa yang terjadi ketika Anda membuka tutup minuman bersoda, apa penyebab terbentuknya buih pada minuman bersoda. Peserta didik dibimbing untuk memuaskan hipotesis, identifikasi masalah, guru mengajak peserta didik merancang praktikum berdasarkan kesetimbangan, guru diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami, mengumpulkan data, guru peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan berdasarkan kesetimbangan, peserta didik mencatat hasil pengamatan, pengolahan data, peserta didik berkelompok menganalisis data hasil percobaan dalam KPD, pembuktian, perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusinya dan hasil rancangannya, dan kelompok lain menanggapi ataupun memberikan tanggapan terhadap atau pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Mengenai kesimpulan, guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan, dan untuk penutup sama dengan penutup sebelumnya. Untuk link post test, berikut ini post testnya. Kemudian untuk melakukan rencana tidak lanjut. Setelah satu KD ini selesai, maka peserta diberikan latihan ulangan harian atau guru melakukan penilaian terhadap peserta didik, di mana instrumen penilaiannya yaitu baiklah Ibu dan teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.